会有更多收益的。生死不待，闲言少叙。我给他留个全尸。行吧，我有分寸。还以为吃5。小白，要不Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua King of Lust Cultivation episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-21. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 20. Di minggu kemarin, kita sudah melihat Uesuo yang melakukan pemunihan pil pembentuk surga. Di bawah arahan roh artefak Kuci, dirinya pun mudah menyelesaikan pemunihan pil tersebut. Padahal dari segi kondisi, seharusnya Uesuo ini masih belum mampu melakukannya. Akan tetapi dirinya berhasil dan hanya dalam satu kali percobaan saja. Setelah semua itu, Uesuo pun melakukan penyerapan kepada pil pembentuk surga demi bisa meningkatkan ranahnya. Hanya dalam sekejap mata saja, Uesuo telah berhasil naik ke ranah Defensea tingkat 5. Selain meningkatkan kemampuannya, kemarin Uesuo juga telah mempelajari bagaimana cara untuk mengendalikan sebuah harta agar bisa membantunya terbang. Awalnya ini agak sulit, tapi seiring berjalannya waktu, Uesuo pasti bisa menguasainya. Setelah semua itu, Uesuo pun pergi menemui Nanggong Yuking di suatu rumah lelang. Di sana mereka kembali bertemu lagi dengan Ling Honglin. Tidak ingin diremehkan lagi, Uesuo pun memberikan uang agar Ling Honglin tidak ngebacot lagi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Uesuo dan Nanggong Yuking. Di sini Uesuo tahu betul kalau ada begitu banyak hal menarik dalam pelelangan kali ini, seperti teknik kendali spiritual dan beberapa pil lainnya. Ia agak terkejut karena harga awal untuk pengendali spiritual adalah 1.500 batu roh. Bagi orang artefak itu sangat wajar karena teknik ini merupakan hal yang sangat bagus. Ia menyarankan Uesuo untuk bisa mendapatkannya. Tentu saja Uesuo ingin mendapatkannya. Nanggong Yuking mengetahui ketertarikannya kepada teknik pengendali spiritual. Uesuo berharap Ling Honglin tidak akan mengganggu dirinya lagi. Tapi jika dipikir-pikir lagi, tidak mungkin Ling Honglin diam saja ketika tahu dirinya menginginkan suatu harta di pelelangan itu. Selain itu, di sini juga ada yang melelang serangga pemakan jantung secara terpisah. Bagi Nanggong Yuking, penjaga toko Yitian sangatlah bijaksana. Dan begini mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan lagi. Sesaat kemudian, pembawa acara lelang pun keluar. Dirinya berterima kasih kepada para tamu yang datang kemari. Ia memberitahu kalau harta yang mereka miliki sekarang memang bagus untuk ditukarkan dengan harta-harta seperti ini. Tidak yang membuang waktu lagi, pelelangan ini pun secara resmi dirinya mulai. 这样会有更多收益的。生死不待，闲言少叙。 Sebelum itu, di sisi luar terlihat ada seorang gadis yang baru saja tiba. Yang mana sepertinya itu adalah Han Weiwei. Kembali ke dalam, yang mana lelang sudah dimulai. Barang awal adalah teknik pengendali roh yang dihargai 1.500 batu roh. Uesuo yang tertarik dengan barang-barang itu segera menaikkan tawaran. Sesuai dugaan, kalau Ling Honglin tidak akan pernah membiarkannya mendapatkan hal itu dengan mudah. Ling Honglin sangat percaya diri bisa mengalahkannya, tapi Uesuo langsung menaikkannya ke harga 5.000 batu roh. Dan ini semua berhasil membuat Ling Honglin terkejut. Nanggong Yuking memintanya untuk selalu berhati-hati. Uesuo paham dan dirinya sudah memiliki suatu rencana. Penawaran yang Uesuo berikan membuat Ling Honglin marah besar. Ia pun kembali menaikkan penawaran sampai 9.000 batu roh. Ini bahkan membuat semua orang terkejut, termasuk juga dengan penjaganya sendiri. Ia meminta tuan mudanya untuk tidak terpancing oleh orang lemah seperti Uesuo. Hanya saja Ling Honglin sudah murka. Ia ingin memberitahu Uesuo kalau dia itu tidak akan pernah bisa menang darinya. Nanggong Yuking meminta Uesuo untuk tidak menaikkan taruhan lagi, karena jika tidak dirinya akan mendapatkan masalah. Namun inilah yang sejak tadi Uesuo tunggu-tunggu. Dan begini mereka berdua pun akan terlibat konflik lagi. Ia akan menjadikan serangga pemakan jantung sebagai kartu andalannya. Selain itu, telur pemakan jantung juga akan menetas tidak lama lagi. Sambil menunggunya, tentu Uesuo harus mencari teknik yang cocok untuk dirinya gunakan. Jadi karena itulah dirinya tidak akan melepaskan teknik pengendali roh.
Roh artefak setuju dan apa yang Wei Suo pikirkan. Ia pun menaikkan penawaran hingga 9.500 batu roh. Semua ini pun membuat semua orang di sana terkejut. Sedangkan pemilik lelang menjadi begitu senang. Orang-orang di sana tidaklah tahu siapa Wei Suo ini karena sangat berani menantang Ling Honglin. Benar saja, itu membuat Ling Honglin marah besar dan meminta penjaganya untuk segera menghabisi Wei Suo. Tentu saja ini tidak bisa dirinya lakukan karena dalam keadaan seperti ini, maka mereka tidak pantas bergerak untuk melakukannya. Ling Honglin pun memberikan tamparan manja kepadanya sebagai pelampiasan amarahnya. 你小子终于开，比李红林还有病！我要让这臭小子知道。 Berhubung tidak ada yang memberikan penawaran lagi, jadi pemilik lelang pun ingin mengakhirinya. Tapi saat juga ada yang memberikan penawaran sebanyak 12.000 batu spiritual. Semua orang pun menjadi bersemangat karena lelang kali ini sangat layak untuk ditonton. Untuk Wei Suo sendiri penasaran siapa yang memberikan penawaran itu. Tentu saja ini adalah Han Weiwei. Karena dia itu begitu kesal kepada Wei Suo. Dan begini maka harta itu pun telah jatuh kepadanya. Wei Suo tentu tidak terima dan apa yang dilakukan oleh Han Weiwei. Ia penasaran mengapa gadis ini selalu saja mengganggu dirinya. Alasan dia melakukan semua ini karena Han Weiwei ingin bertarung secara adil dengan Wei Suo. Jadi jika dia menang, maka Han Weiwei akan memberikan teknik pengendali roh kepadanya. Wei Suo pun tertarik, tapi dia meminta satu hal lagi, yakni Han Weiwei tidak boleh mengganggu dirinya lagi. Han Weiwei setuju, tapi jika dia kalah, maka Wei Suo harus menjadi budaknya selama 1 bulan, sekaligus memanggilnya sebagai tuan dan melakukan apapun yang dirinya minta. Roh artefak tidak menduga betapa liarnya gadis cantik ini. Ia meminta Wei Suo untuk selalu berhati-hati kepadanya. Wei Suo menambahkan syaratnya, yakni Han Weiwei juga harus menjadi budaknya selama sebulan. Han Weiwei yang percaya diri dan kemampuannya tentu saja akan menerima semua itu. Ia menanyakan keberanian Wei Suo untuk pergi ke ruang latihan mereka di Pavilion Jinbao. Tentu saja Wei Suo akan pergi ke sana. Terlihat jelas kalau mereka berdua ini memiliki dendam satu sama lain. Han Weiwei menenangkan Anggong Yuking karena dirinya akan meninggalkan beberapa bagian dari Wei Suo. Setelah semua itu dirinya pun pergi. Wei Suo akan menyusulnya. Tapi sebelum itu dirinya meminta Anggong Yuking untuk tetap di sini demi menunggu hasil dari pelelangan serangga pemakan hati. Sebenarnya Anggong Yuking ingin ikut karena merasa khawatir kepadanya. Namun Wei Suo menenangkannya karena dia itu akan baik-baik saja. 我给他留个全尸。 行吧，我有分寸。 Xinwo berpindah ke ruang latihan, yang mana Han Weiwei dan Wei Suo sudah berada di sana. Sebelum bertarung, mereka saling membuat peraturan agar bisa bertarung dengan adil. Roh artefak meminta Wei Suo untuk berhati-hati, karena gadis ini sepertinya memiliki niatan buruk kepadanya. Ia akan melihat bagaimana Wei Suo mengatasi hal ini. Siapa yang menyangka Wei Suo mundur dan membuat Han Weiwei kesal, sebab dia itu sangatlah pengecut. Alih-alih menyerangnya, Wei Suo justru mencoba untuk menggoda Han Weiwei agar bisa membuatnya kesal. Sepertinya rencananya itu berjalan dengan lancar. Han Weiwei pun melancarkan serangan kepadanya. Roh artefak menjadi panik karena dia meyakini Wei Suo tidak akan bisa menang dari Han Weiwei. Wei Suo berusaha untuk memberikan perlawanan, tapi semua itu masih bisa Han Weiwei tahan. Selain itu, dirinya sudah melakukan latihan keras agar bisa menggunakan teknik ini demi mengalahkan Wei Suo. Semua ini membuat Wei Suo panik dan tidak pernah mengira Han Weiwei memiliki. Semua ini membuat Wei Suo panik dan dia tidak pernah menduga kalau Han Weiwei memiliki hal tersebut. Ia pun menjadi tidak heran mengapa Han Weiwei sangat ingin bertarung dengannya. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau naga ini terus saja mengejar Wei Suo yang terus melarikan diri. Tapi dia itu masih sempat-sempatnya memberikan ejekan kepada Han Weiwei, yang membuatnya semakin kesal saja. Ia pun kembali meningkatkan kekuatan naganya. Wei Suo sempat memberikan peringatan kepada Han Weiwei kalau di belakangnya terdapat sosok yang mengerikan. Awalnya Han Weiwei tidaklah percaya, sampai pada akhirnya ia pun dikejutkan dengan makhluk di belakangnya. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita dibawa ke beberapa waktu yang lalu. Di sini roh artefak meminta Wei Suo untuk mempelajari teknik Dewa Bumi. Baginya teknik itu jauh lebih mudah dipelajari daripada Samji Divine Fire. Hanya saja Wei Suo itu ingin mempelajari teknik yang lebih kuat lagi. Roh artefak memintanya untuk bersabar karena dan begitulah ia bisa berkembang dengan baik.
Roh artefak meminta Wei Suo untuk mempelajari hal ini dulu. Ia meyakini Wei Suo pasti bisa melakukan penerobosan. Teknik Dewa Bumi yang Wei Suo gunakan berhasil membuat Han Weiwei kesulitan, sekaligus membuat kendalinya pada naga es itu melemah. Alhasil dia pun bisa dan mudah menyingkirkan naga es. Sekarang tujuannya adalah Han Weiwei. Ia memintanya untuk tidak menangis karena sekarang ia akan menangkapnya. Hanya saja Han Weiwei masih mampu menahan hal tersebut dan langsung saja melancarkan serangan balik kepada Wei Suo. Inilah yang sejak tadi Wei Suo tunggu-tunggu. Dan begini dirinya pun bisa dan mudah menyerang Han Weiwei. Hanya saja Dewa Bumi itu yang menghabisinya. Jadi Wei Suo pun tidak punya pilihan lain selain bergegas untuk melindunginya. Alhasil serangan tersebut pun mengarah tepat kepada Wei Suo. Ini semua dirinya lakukan hanya untuk mencegah Han Weiwei terluka. Wei Suo merasa dirinya sudah menang, jadi Han Weiwei harus menyerahkan teknik pengendali roh kepadanya. Dengan malu-malu, Han Weiwei pun mengakui kekalahannya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau Han Weiwei kembali marah kepada Wei Suo. Ia berjanji cepat atau lambat dirinya akan mengalahkan Wei Suo. Wei Suo tentu akan menantikan hal itu. Nanggong Yukim pun tiba dan Han Weiwei segera mengadu kepadanya kalau Wei Suo itu telah berani menyentuh dirinya. Ia pun menangis di pundak Nanggong Yuking. Atas apa yang dia katakan membuat Nanggong Yuking percaya dan mulai marah kepada Wei Suo. Di sini Wei Suo berusaha untuk menjelaskan kesalahpahaman itu. Melihat hal ini, Han Weiwei pun tertawa puas karena kini Nanggong Yuking sudah tidak percaya lagi kepadanya. Berhubung Han Weiwei sudah kalah, jadi Wei Suo akan menjadikannya sebagai budak selama 1 bulan. Ia akan selalu mengikuti Wei Suo kemanapun pergi. Bahkan ketika Wei Suo sedang berendam pun, dia harus ada di sampingnya. Wei Suo akan terus memberikan perintah kepada Han Weiwei agar dirinya itu menyesal telah membuatnya marah. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.